Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Yolanda, Guru BK SMA Negeri 1 Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips belajar daring menyenangkan. Nah, sebelum kita bahas tentang tips dan trik untuk pembelajaran daring yang menyenangkan, perkenankan saya berbagi informasi tentang seputar bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Pariangan ini. Visi dan misi kami itu melayani peserta didik dalam optimalisasi diri, perencanaan karir, dan masa depan yang optimal. Nah, kegiatannya meliputi pelayanan konseling individual, kelompok maupun klasikal, dan juga perencanaan karir dan masa depan dan perguruan tinggi. Nah, nantinya kami akan membantu siswa dalam merencanakan karir mulai dari kelas 10 ini sampai kelas 12 nantinya, sehingga nanti setelah tamat di kelas 12, siswa mampu mengikuti karir dan memasuki perguruan tinggi yang diimpikan. Kemudian juga kami melayani konsultasi pembelajaran secara online di masa new normal ini. Dan juga kami melayani beasiswa dan KIP kuliah, sehingga nantinya siswa mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian kami perkenalkan untuk guru yang mengajar atau guru bimbingan konseling di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Untuk guru BK kelas 10 itu diajar oleh saya sendiri, Pak Erik. Guru BK kelas 11 diajar oleh Ibu Normalia atau Bu Non. Kemudian guru BK kelas 12 diajar oleh Ibu Friska Erdila atau Bu Friska. Kemudian belajar daring itu sebenarnya enak banget. Dan belajar daring itu mudah, easy. Belajar daring itu banyak referensi. Karena kamu bisa mengakses seluruh jurnal dan buku-buku di perpustakaan online ataupun pada aplikasi browser kamu. Dan belajar daring itu bisa di mana saja, yang penting nyaman dan efektif. Persiapan sebelum pembelajaran daring. Adapun yang perlu kamu persiapkan, yang pertama itu akun Gmail atau email. Nah, kemudian yang kedua, perlu kamu persiapkan adanya WhatsApp di handphone kamu, gunanya untuk berkomunikasi untuk pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Informasinya melalui WhatsApp pada setiap grup-grup di kelas kamu. Kemudian juga ada namanya aplikasi Zoom Meeting, gunanya untuk kamu dapat belajar secara daring atau tatap muka seperti kelas biasanya. Kamu bisa diskusi dan belajar secara online di aplikasi ini. Kemudian akun Gmail. Untuk akun Gmail, siswa wajib semuanya punya akun Gmail karena beribu manfaat yang bisa kita ambil untuk akun Gmail ini. Nah, manfaat pertama, kita bisa menggunakan akun Gmail untuk mendaftar aplikasi yang tersedia pada smartphone kamu. Kemudian juga untuk bergabung pada Google Classroom, nantinya kita menjadikan Google Classroom ini untuk media belajar online kita. Nah, kamu wajib punya Google Classroom atau akun Gmail ini. Untuk akun Gmail itu diwajibkan atas nama siswa itu sendiri dan dicatat passwordnya. Kemudian manfaat berikutnya itu untuk mengisi formulir online yang dikirim oleh guru, apakah itu Google Formulir dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk login di berbagai aplikasi web browser nantinya untuk pembelajaran daring. WhatsApp. Nah, tentu tidak asing lagi untuk aplikasi yang satu ini. WhatsApp digunakan untuk media komunikasi sebelum pembelajaran daring. Nah, di sana kamu akan dibagi atas beberapa grup di WhatsApp untuk mendapatkan informasi pembelajaran sebelum aktivitas daring dimulai, sedang aktivitas daring berjalan, ataupun setelah pembelajaran daring untuk mengambil absen dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya Google Classroom. Nah, Google Classroom merupakan aplikasi dari Google yang digunakan untuk pembelajaran selama daring berlangsung. Nah, di sana guru sudah membagi siswa berdasarkan kelas online yang dibuat oleh guru nantinya.
dan di sana akan ada materi yang disampaikan guru dan ada list kehadiran dan juga nanti disampaikan di sana tugas-tugas dan siswa dapat juga mengupload tugas pada aplikasi ini. Nah, berikutnya tips belajar daring yang menyenangkan. Nah, tentunya sebelum kita belajar daring perlu perencanaan dan persiapan yang lebih matang terlebih dahulu. Adapun persiapan sebelum pembelajaran daring. Nah, yang pertama ketahui jadwal. Kapan kamu belajar daring tersebut? Kapan mata pelajaran itu dimulai? Kemudian, siapa guru yang mengajar? Kemudian, materi apa yang dipelajari pada hari tersebut? Nah, kemudian setelah kamu memiliki jadwal, kapan, siapa gurunya, dan apa mata pelajarannya, nah kamu pindahkan ke dalam catatan kamu secara manual. Kamu tulis di catatan atau kamu tulis di agenda kamu. Sehingga setiap jadwal itu tidak terlupa dan tidak terlewati setiap harinya. Nah, kemudian pastikan baterai handphone kamu itu sudah terisi penuh. Nah, jika baterai habis, tolong dilengkapi dengan charger agar tidak mati handphone kamu selama pembelajaran daring. Nah, ingat kita belajar bukan sambilan ya. Ingat pembelajaran daring itu kita sama sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh guru. Jadi kamu memang belajar seperti belajar di sekolah seperti biasanya. Kemudian pastikan itu tempat dan lokasi belajar kamu memiliki signal yang bagus atau jaringan yang bagus dan nyaman. Carilah tempat yang nyaman untuk belajar dengan kualitas jaringan yang bagus. Jadi kalau seandainya di rumah kamu itu kamu tidak memiliki jaringan yang bagus, silakan kamu cari tempat belajar yang menyenangkan namun memiliki signal yang bagus juga. Kemudian yang terakhir, kamu pastikan memiliki kuota dan membawa alat tulis selama pembelajaran daring berlangsung. Karena gunanya di sini, pastikan kuota untuk kamu tetap terhubung dengan pembelajaran selama pembelajaran ini. Kemudian bawa alat tulis untuk menyalin apa yang tugas-tugas yang disampaikan oleh guru sehingga mempermudah kamu untuk pembelajaran daring nantinya. Nah, pada saat pembelajaran daring atau pembelajaran online ini, kamu harus selalu aktif sesuai dengan jadwal pembelajaran. Setelah persiapan tugas, kamu adalah menunggu informasi dari guru untuk masuk ke kelas online. Kemudian mencatat poin-poin penting yang disampaikan guru pada kelas daring kamu. Itu baik materi kuis, tugas, ataupun agenda ujian. Silakan kamu tulis di buku catatanmu. Selanjutnya, selalu bertanya kepada guru jika kamu tidak memahami pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, kamu bisa bertanya melalui chat, direct message, dan lain sebagainya. Kemudian mengerjakan tugas dengan segera. Jangan menumpuk tugas, namun langsung dikerjakan pada saat itu juga. Karena 45% orang yang gagal dalam pembelajaran daring ini dan merasa pembelajaran daring atau online ini memberatkan karena banyak tugas yang tidak dikerjakan. Sebenarnya itu pemikiran yang salah. Hal ini disebabkan karena siswa banyak menumpuk tugas yang diberikan dan tidak dikerjakan sesuai dengan waktu jam pelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya, pembelajaran daring itu menyenangkan karena kita bisa belajar dari mana saja. Karena pembelajaran daring itu prinsipnya simpel dan efisien. Dengan catatan tidak menumpuk pekerjaan atau tugas. Jadi semua tugas itu dikerjakan sesuai jam pembelajaran. Nah, kunci sukses dalam pembelajaran daring itu tentunya tidak menunda dan menumpuk tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ini bisa kita lihat 35% siswa banyak merasa pembelajaran daring itu tidak menyenangkan karena mereka terlalu santai dan menganggap pembelajaran daring itu tidak penting. Dan juga ada beberapa orang yang selalu menunda-nunda pekerjaan dan menumpuk tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga
tugas yang menumpuk itu tidak mampu dikerjakan dalam waktu yang telah ditentukan. Dan 65% siswa menyukai pembelajaran daring ini karena mereka mengerjakan tugas secara tepat waktu. Kemudian kita memiliki smartphone, tentunya apapun bisa kita akses di dalam genggaman kita. Nah, dengan adanya smartphone diharapkan nantinya adanya smart student. Artinya apa? Kita sebagai pengguna smartphone tentunya juga harus sebagai smart user dan smart student. Artinya kita harus pintar menggunakan perangkat smartphone kita dalam mencari informasi yang bermanfaat, bukan digunakan untuk bermain game online saja atau media sosial saja, tapi gunakan untuk mencari ilmu pengetahuan dan media-media pembelajaran online lainnya. Kemudian dengan adanya smartphone, smart student, tentu adanya smart teacher. Nah, kamu sudah dibentuk kelas-kelas online nantinya, dan kamu akan dipandu oleh smart teacher yang ada di grup-grup kelas kamu nantinya. Nah, tentunya ada juga smart class. Smart class artinya kelas itu sudah kelas pintar, tidak berada di satu titik pertemuan saja seperti di sekolah atau di tempat-tempat di lokal-lokal. Ya, sekarang kita ada smart class. Kamu bisa berada di mana saja, gurunya bisa berada di mana saja, tapi kita berada di dalam satu aplikasi yang menghubungkan kita di mana saja. Itu dinamakan dengan smart class. Nah, itu bisa kita manfaatkan aplikasi Google Classroom nantinya. Nah, dengan adanya smartphone, smart student dan smart teacher dan smart class tentunya akan menciptakan Indonesian smart. Artinya akan menciptakan warga negara Indonesia yang pintar juga. Oke, demikian saja materi kita pada hari ini. Semoga tips dan trik belajar daring yang menyenangkan ini mampu membuat kamu lebih menyenangkan dalam pembelajaran online. Ingat, belajar online, belajar daring adalah belajar yang menyenangkan jika kamu tidak menumpuk tugas-tugas dan tugas yang diberikan setiap guru mata pelajaran dan dikerjakan sesuai dengan jadwal pembelajaran yang sedang berlangsung pada hari itu juga. Ingat, belajar tuntas dalam mengerjakan tugas pada hari itu akan membuat kamu lebih nyaman dalam pembelajaran online ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.